Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita pada sore hari ini kita dapat menjalankan rutinitas kita setiap sore Jumat, mengadakan sedikit tausiah. Pada sore hari ini Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Titi mau. Selawat dan salam jangan lupa selalu kita panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah mushola Rodatul Jannah yang saya hormati, ceramah pada sore ini saya kasih judul kisah seorang yang beribadah selama 500 tahun dan wafat dalam keadaan saat sujud. Masya Allah ya. Kisah seorang abid. Abid ini dinamakan seorang ahli ibadah, berumur 500 tahun dan meninggal dalam keadaan sujud. Barangkali ini nanti ceramahnya panjang tidak, pendek pun tidak, sedang-sedang saja. Yang penting ada hikmah buat kita ya, kita semua. Ada tausiah ini walaupun mic-nya tidak ada, lampu tidak ada, kita tetap semangat. Jadi ada Rasulullah pernah bercerita kepada seorang rasul bahwa beliau itu baru saja didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu berkata kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, ada seorang hambamu, ada seorang hamba Allah umatmu, itu ahli ibadah, seorang abid yang berumur 500 tahun. Beliau itu hidup di tengah laut, lautan luas, di atas gunung, tengah lautan itu ada gunung. Beliau hidup di sana, selalu beribadah, setiap saat selalu berada, hanya berhenti minum dan makan. Dia meminta kepada Allah bahwa dia minta dimatikan dalam keadaan sujud. Jadi Rasulullah berkata pada sahabat tadi, baru saja malaikat Jibril cerita sama saya sahabat, ada seorang abid. Abid ini disebut juga seorang ahli ibadah. Seperti yang mau sampaikan tadi, dia hidup di tengah lautan, di atas gunung, yang menghindari jauh dari hiruk pikuk. Dia supaya jauh khusus-khususnya untuk beribadah kepada Allah. Dengan kondisi yang seperti itu, Allah memancarkan sebuah air di tengah lautan yang airnya asin dengan sebuah sumur kecil untuk diminum seorang abid ini, dan sebuah pohon delima untuk sebagai makanan seorang abid ini beribadah kepada Allah. Kerjanya tidak lain, seorang abid ini hanya beribadah. Memang sengaja dia tinggal di tengah lautan yang jauh dari ufuk. Dia takut menghindari dosa-dosa, gibah-gibah kalau banyak orang, cerita ini, dia menghindari seperti itu. Oke, dia hiduplah di sana beribadah selama 500 tahun. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, kisah ini diambil dari seorang Hafiz Al-Musiri dalam kitab At-Tabrib wal Al-Tarhif yang dikutip dari perawi hadis Imam Al-Makki. Berdasarkan keterangan tersebut, Rasulullah tadi saya ceritakan dengan kisah dari cerita dari malaikat Jibril kepada beliau. Gimana cerita selanjutnya? Jadi seorang abid ini bisa berumur 500 tahun, bayangkan kita 100 tahun tak sampai kepada ini 500 tahun. Masya Allah, luar biasa seorang abid ini.
Dia tinggal di tengah lautan. Lautan itu ada gunung, tidak ada satu orang pun. Dia sembunyi di situ sambil ibadah kepada Allah siang dan malam. Dia berhenti hanya minum air, ambil wudhu dan makan sebuah buah delima. Allah menumbuhkan sebuah pohon delima yang setiap hari satu buah dia berbuah matang untuk dimakan seorang abid tadi, dan memancarkan sebuah air bersih di tengah lautan. Kita ketahui bahwa lautan itu ada airnya asin, tapi Allah memancarkan sebuah air untuk diminum, untuk diminumnya seorang abid dan makannya. Jadi menjelaskan dari hadis tersebut, seorang abid tadi, dia ini berdoa kepada Allah, seorang abid. Ya Allah, saya memohon kepadamu Allah, saya mati dalam keadaan sujud dan minta sama Allah. Saya meninggal nanti dalam keadaan sujud, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dan jasad saya, tubuh saya tetap utuh sampai hari dibangkit nanti, hari kiamat nanti. Apa yang terjadi? Doa seorang abid tadi dikabulkan oleh Allah. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan sujud. Kemudian dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, 500 tahun saya beribadah kepada Allah dan saya sudah dikabulkan oleh Allah. Saya meninggal dalam keadaan sujud dan saya minta agar jasad saya ini utuh sampai hari bangkit nanti, hari kiamat nanti. Jadi permohonan itu dikabul oleh Allah. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan sujud dan jasadnya tetap utuh, namun selalu ada hal-hal yang Allah memang Allah kabulkan permintaan seorang hambanya. Cuma si abid ini mengatakan, ya Allah, masukkan saya surga karena ibadahku 500 tahun pada ibadah. Masukkan saya ke dalam surgamu ya Allah karena ibadahnya saya 500 tahun. Allah berfirman, kemudian Allah menjawab permintaan seorang abid tadi. Ya Rabbi, sampai 3 kali. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga karena amal ibadahku 500 tahun tadi. Allah belum menjawab permintaan seorang abid tadi. Abid tadi, saya sebut abid tadi apa tadi? Apa arti abid tadi? Ahli ibadah. Nah itu masuk tuh dalam makmum. Jadi abid disebut dengan seorang ahli ibadah. Abid. Jadi 3 kali dia minta kepada Allah, Allah masukkan surga, masukkan saya ke dalam surga ya Allah karena amal ibadahmu 500 tahun. 3 kali terus betul-betul Allah diam, sehingga Allah menjelaskan Allah ini memang ngasih rahmatnya tidak terbatas. Hai seorang abid, kamu minta dimasukkan dalam surga, dalam surgaku yang paling tinggi, surga jannah dengan ibadahmu yang 500 tahun tadi. Iya ya Allah, kata seorang abid. Mari sekarang Allah tetap sayang seorang abidnya. Timbangkanlah, hai Rabbu, seorang abid, antara nikmat yang telah diberikan dengan amal perbuatanmu selama 500 tahun ini. Seorang abid menyatakan bahwa saya ini 500 tahun beribadah, jauh dari bisikan orang, jauh dari duniawi, ya. Jadi seorang abid, untuk apa saya timbang? Timbangkan saja. Nikmat saya satu aja, penglihatan matamu itu, kata Allah. Seorang abid ini langsung malaikat menimbang nikmat matamu. Terus gimana? Ya Allah, kata seorang abid, nikmat penglihatan dan isi abid tadi, kata Allah, menyamai nilai ibadah yang aku lakukan selama 500 tahun, kata Allah. Nah, dijawab Allah, satu penglihatan saja nikmat saya, kata Allah, senilai amal ibadahmu hambaku
selama 500 tahun. Jadi jangan sok-sokan kita ya dah. Pada suruh ibadah kita lah mantap nih ya. Ini orang alim, sombong lagi, kiri kanan subhanallah, ini zikir kiri kanan. Jangan sangka itu yang membawa kita kepada surga. Jangan lupa itu adalah keridhaan dan rahmat Allah. Setelah itu si Abid ini masih juga tidak, ya Allah, saya masuk surga ini karena amalan saya. Berbantah juga ini, ada eksepsinya. Ya ada? Tidak, saya masuk surga karena amal saya 500 tahun. Apa kata Allah? Seret masuk neraka. Ampun ya Allah katanya. Ya, seret ya Allah. Tidak katanya. Saudara masih mengatakan saudara masuk surga seorang Habib ada karena amalmu selama 500 tahun. Masukkan saja dalam surga katanya Allah kepada malaikat Jibril. Langsunglah si Habib tadi mohon ampun, astagfirullah ya Allah, saya mohon ampun ya Allah, memang masukkanlah dalam surga ya Allah karena rahmatmu. Jadi dari cerita ini terus Allah bercerita lagi, dia sudah minta maaf sama Allah. Tadi dia bersekeras ini, berbantah, tak ada instruksinya, nggak istilah batas itu. Tidak, saya masuk surganya adalah karena amal saya 500 tahun. Allah tidak banyak cerita masukkan dalam surga. Bandingnya kalah amalnya itu dengan sebuah mata penglihatan aja. Maka Allah tidak ternilai dari amal ibadahmu selama 500 tahun dari satu nikmat penglihatan mata saja. Coba saudara bayangkan kata Allah, siapa yang mengasih kamu makan selama 500 tahun itu kamu hidup di tengah lautan dengan air asin, dan saya pancarkan sebuah air tawar yang bersih jernih, dan saya kasihkan sebuah pohon delima aja, saya tak saat buah pohon delima itu matang, kamu makan, kamu kenyang kata Allah. Sedangkan pohon delima itu hanya berbuah 1 tahun sekali. Itu tiada lain adalah dari nikmatku, rahmatku kata Allah. Benar Allah kata si adik ini, betul ya Allah katanya. Saya minta ampun ya Allah katanya. Dia tetap membantah karena merasa ibadah 500 tahun. Allah, kita kan kalau hidup 500 tahun di tengah lautan, di samudera luas dengan air yang asin, di tengah-tengah saya pancar sebuah sumur yang jernih untuk bisa kamu minum. Saya tumbuhkan sebuah pohon delima, saya saat kamu makan, kamu kenyang. Dan pohon delima itu hanya berbuah 1 tahun sekali. Masih juga kata Allah kepada si Abid dan tadi si Abid siapa Chris? Ahli ibadah. Jadi singkat cerita, biar ceramah tausiah kita pendek, tapi dapat kita bawa pulang ya Pak Mitra ya. Jadi kita beribadah itu untuk mendapat kasih sayang rahmat Allah dan ridha Allah. Jadi jangan kita beribadah, tengoklah syarat saya, ibadah saya Senin Kamis misalnya, ya sunat, apalagi pokok amalnya tinggilah. Ini orang 500 tahun beribadah, masih juga Allah marah karena tidak ingat atas rahmat Allah. Apalagi kita yang umur kita tidak sampai 100 tahun sudah mulai itu. Kalau saya rasakan dengan umur saya sudah memasuki 65 tahun Pak Panitra, sudah mulai rahmat. Nampak muda ya kan? Dan sebabkan generasi bukan 65 tahun mau itu dibalik aja katanya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita dalam hidup ini, di rumah yang kita ambil, kesimpulan yang kita ambil dari zaman ini, banyak-banyaknya kita bersyukur atas nikmat rahmat Allah. Kita lah dikasih umur panjang, masih sehat, ya masih enak makan, masih nyenyak tidur, ya masih
masih kerjaan kita bagus, penasihatnya kita bagus, banyak bersyukur kepada Allah. Semuanya itu atas rahmat Allah. Jangan kita lupa kepada yang memberi rahmat kepada kita. Jadi alhamdulillahi ala rahmatillah. Jadi itu singkatnya. Ada cerita nih sedikit untuk menutup tausiah kita pada hari ini. Jadi ada sesuatu masa seorang ahli ibadah ini tidak sampai 100 tahun umurnya pada cuma ahli ibadah sopi lah istilahnya, tinggal sendirian, dia tidak punya siapa-siapa, tinggal di rumah satu orang. Saya tidak tahu juga cerita maupun istri dia apa tidak. Yang jelas cerita itu dia hidup sendiri. Pak Riz, kos dia. Katakan saja, sebutkan saja namanya. Ini suatu ketika datang banjir besar, melanda satu desa. Banjir besar, hujan lebat serta angin melanda banjir satu desa itu kebanjiran. Penduduk-penduduk di desa itu mengungsi semuanya. Dan datanglah tim apa namanya membantu itu tim SAR membantu masyarakat yang mengambil orang tua luka di rumah, yang anak kecil, untuk membantu penduduk yang kena banjir. Dan banjir bandang istilah sekarang ya. Udah pada mengungsi di tempat kalau di satu tempat. Jadi tentang tim SAR yang satu, ada satu buah rumah tadi pintunya terbuka, masih kedengaran dia subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Kedengaran ada tim SAR ini. Oh iya ayo kata itu mah. Kita kejar bersama. Datang lagi dengan perahu tim SAR itu ya. Assalamualaikum Pak. Sopan, tim SAR sopan orangnya. Sambil dia membantu, dia juga sopan sama orang yang akan dibantu. Pak, masuklah. Ini banjirnya besar, bahaya bagi Bapak. Semua penduduk sudah mengungsi. Sudah di tempatnya suatu tempat yang paling tinggi menjadi banjir. Lah, istilah Arabnya gitulah Pak Das. No, bahasa Inggris. Tidak. Saya ada yang nolong saya adalah Allah katanya. Aduh Pak, ayolah, air semakin naik. Bahaya ini Bapak. Tidak. Allah ada yang membantu saya. Larilah tim SAR dari Pak Idris. Lari tim SAR. Ini hari semakin mana, semakin banjir hujan. Kembali lagi yang terakhir yang 3 kali tim SAR yang bagas. Ayolah Pak, oh tidak. Saya tetap di sini, ada Allah yang menolong saya. Ya udah. Enggak niat Pak, kesulitan yang tidak. Tidak, katanya juga baliklah tim SAR tadi ke poskonya. Akhir terus meningkat, akhirnya seorang bapak tadi tenggelam dan meninggal dunia. Meninggallah beliau dalam keadaan banjir tadi. Lalu di alam barzah dia buat gugatan dia. Menggugat Tuhan ya. PA menggugat dia. Ya Allah, kenapa tidak dikasih pertolongan? Allah itu Maha Sayang, Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Saya seorang ahli ibadah juga. Kenapa saya tidak ditolong? Ya Allah, menggugat dia. Apa kata Allah? Pertolongan itu bermacam-macam cara. Bukan saya yang datang, ya, menolong saudara, tapi ada beberapa tim SAR yang saya dukung, saya suruh, saya gerakkan dia untuk menolong Bapak. Tapi Bapak tetap menolak. Sekarang Bapak bukannya mati syahid, mati konyol kata Tuhan. Makanya jadi ikhtiar kita tetap ada, ya. Kita beribadah sesuai dengan petunjuk yang ada, dan juga kita harus ikhtiar. Dan itu ikhtiar kurang, selalu bergantung dengan pertolongan Allah. Kita juga kalau minta rezeki, kita berdoa, kita berusaha, itu ikhtiar. Jangan suruh dia gantung uang segempok. Wah, kita takut juga kan, uang kaget gitu ya Pak Das. Wah, kaget juga kita, uang apa ini?
Mungkin mau lagi langsung ambil kan? Ngeri juga, ini apa ini? Begitulah contoh sampelnya, contoh bahwa apa yang kita lakukan kita harus melalui ikhtiar dan usaha yang maksimal. Baru Allah mengabulkan dengan cara-cara beliau, dengan kasih sayang beliau. Hamba-hambanya akan dikabul dengan pertolongan beliau yang tiada hingga. Barangkali itu saja tausiahnya ibu-ibu. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya yang dapat kita bawa. Banyak-banyaklah manfaatnya itu kita syukuri. Kalau kita realisasi dalam kehidupan, kalau dikit kita berbagi, ya Pak. Kalau banyak kita syukuri. Apapun yang diberi Allah kita selalu bersyukur. Kembali kata-katanya. Kalau dikit disyukuri. Kalau dikit disyukuri, kalau banyak dihabisi.